Hai, saya Alda, NPM akhir 189. Sekarang kita akan berbicara mengenai dinamika daerah penangkapan ikan lemuru dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, berbicara mengenai daerah penangkapan ikan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari dinamika daerah penangkapan ikan. Nah, apabila faktor-faktor ini berubah, maka daerah penangkapan ikan ini bisa jadi berubah begitu, bisa pindah atau bagaimana. Nah, hal ini juga berlaku pada daerah penangkapan ikan lemuru. Nah, faktor yang pertama adalah suhu. Suhu sangat mempengaruhi kehidupan ikan, mulai dari tumbuh berkembang biak terutama pada saat pemijahan. Hal ini tuh disebabkan ikan hewan berdarah dingin. Nah, contohnya aja seperti nelayan itu sering menganggap musim hujan merupakan indikasi makin dekat datangnya ikan lemuru. Kemudian akan hilang karena hujan yang sangat sedikit pada bulan Maret sampai April. Nah, untuk ikan lemuru sendiri pada perairan Selat Bali cenderung menyukai perairan yang bersuhu agak dingin dan salinitasnya yang tinggi. Kejadian ini menunjukkan bahwa meningkatnya kelimpahan ikan lemuru sering dengan menurunnya suhu dan meningkatnya salinitas. Faktor yang kedua adalah salinitas. Ikan lemuru adalah ikan stenohalin yang artinya dia hanya mampu beradaptasi pada rentang salinitas yang sedikit gitu, sempit. Dan toleransi dan preferensi ikan terhadap salinitas ini bervariasi tergantung tahapan hidupnya. Nah, untuk ikan lemuru ini ternyata cenderung bermigrasi ke arah pantai untuk bertelur karena salinitasnya rendah. Dan ikan ini meletakkan telur-telurnya di atas perairan seperti yang dikatakan oleh Surjo Dinoto tahun 1980 di Acu dalam Hosnianto tahun 2003. Faktor yang ketiga adalah cahaya. Ikan lemuru adalah ikan yang bersifat fototaksis positif, yaitu tertarik pada cahaya. Ketertarikan pada cahaya ini bisa mempengaruhi cara kita menangkap ikan lemuru ini. Jadi, ketika nelayan ingin menangkap ikan lemuru di malam hari, mereka bisa menggunakan alat bantu penerangan cahaya begitu. Selain itu, Dwi Ponggo 1982 mengatakan bahwa gerombolan lemuru pada siang hari berada pada kedalaman 40-80 meter dan berenang ke lapisan atas pada waktu malam hari sampai menjelang matahari terbit. Gerombolan ikan lemuru pada waktu malam terang bulan biasanya agak terpencar di permukaan atau tetap di lapisan bawah. Faktor yang keempat adalah nutrien. Nutrien di sini akan mempengaruhi kelimpahan makanan ikan, di mana hal ini dikarenakan nutrien itu dimanfaatkan oleh fitoplankton, yang dimana fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton di tahapan berikutnya. Nah, makanan utama ikan lemuru adalah plankton, seperti yang dikatakan oleh Burhanuddin dan Presno tahun 1982 yang diacu dalam Merta 1995, bahwa makanan dengan komposisi terbesar zooplankton seperti Copepoda dan Decapoda, sedangkan fitoplankton itu lebih sedikit gitu, hanya sebagian kecil. Jadi itu tadi adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika daerah penangkapan ikan. Nah, faktor-faktor ini tentu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, teman-teman. Seluruh faktor ini biasanya dikemas dalam suatu bentuk fenomena alam untuk bisa dijadikan penentuan daerah penangkapan ikan. Nah, fenomena alam yang pertama adalah upwelling. Upwelling adalah naiknya massa air laut lapisan dalam ke lapisan permukaan. Gerakan air naik ini membawa air yang suhunya lebih dingin, salinitas yang tinggi, dan zat hara naik ke permukaan. Hal ini tentu akan menyebabkan produksi plankton menjadi tinggi yang menjadi makanan ikan lemuru. Yang kedua adalah front. Front adalah daerah pertemuan dua massa air yang mempunyai karakteristik berbeda. Robinson 1991 menyatakan bahwa front penting dalam hal produktivitas perairan karena bersama air dingin dibawa nutrien-nutrien yang bisa meningkatkan laju pertumbuhan plankton begitu. Sehingga produktivitas plankton ini yang meningkat bisa menjadi daya tarik ikan lemuru untuk datang ke daerah tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.